Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore. Sebelumnya ingin menyapa Bang Rijal Ramli, lama ketemu. Selamat sore Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin saya Ya, juga iya, betul. ya Bang. Mungkin saya juga melanjutkan apa yang tadi dikatakan oleh Bang Rizal ya. Kita mungkin berangkat soal liberalisasi gitu ya. Tadi juga mungkin dari eh, Mas Matnur ya. Jadi kan eh, intinya kan gini gitu, bahwa kalau kita ini negara kesejahteraan, kita akan punya kebijakan ekonomi itu berpicu di tiga pilar sebetulnya. Fiskal, moneter, dan manajemen pengelolaan dan jaminan sosial. Jadi Bang Rizal bilang negara Skandinavia dan sebagainya. Tapi kalau di kita gitu ya, yang terjadi itu kan apa sih, semuanya itu diselesaikan sebetulnya secara monetaris. Bahkan inflasi pun diselesaikan dengan monetaris gitu. Jadi kalau kalau Bang Matnur tadi mengatakan di luar seperti Amerika sudah neo Keynesian gitu. Kalau kita ini sebetulnya arahnya semakin ke arah monetaris gitu, ke arah orang yang kontra terhadap neo Keynesian gitu. Cuman hebatnya gitu, secara apa ya, secara gimmick itu menunjukkan seolah-olah karena Jokowi itu adalah kita gitu ya, terus kemudian ya dengan penampilan seperti itu seolah-olah itu kita itu pemerintahan rakyat gitu. Dan menurut saya yang perlu dicermati memang ini bahaya sekali ya, secara politik itu sekarang kita main dengan propaganda ala buzzer gitu ya. Jadi artinya setiap orang yang kritis, setiap orang yang apa dihajar dengan isu-isu yang tidak pada tempatnya gitu. Jadi ini menurut saya mengkhawatirkan gitu. Karena kalau negara yang liberal sekalipun politiknya pun liberal gitu, demokrasinya pun liberal gitu. Jadi di satu sisi kita wajah ekonominya liberal, tapi dalam pengaturan frekuensi publik dalam hal berpendapat kita udah nggak liberal. Kita ini sebetulnya mengurus ke oligarki otoriter juga gitu. Jadi ini yang saya soroti. Kemudian kalau bicara oligarki ya, di Amerika Serikat kalau saya lihat oligarki itu oligarki loyal gitu. Meskipun mereka negara liberal ataupun orang bilang mazhabnya lebih kepada pasar. Hmm. Coba kita lihat di Amerika yang namanya Warren Buffett, dia itu memberikan dukungan dana kampanye itu atas dasar ideologi. Ideologi dia apa gitu? Hmm. Ideologi dia seperti itu, dia akan terus memberikan dana ke, kalau saya nggak salah, Buffett itu di Republik, kalau saya Jadi nggak tidak salah. sekedar transaksional ya, Bang ya. Tetap Dia ada muatan ideologinya ya. betul, dalam artian memang di situ dua partai gitu ya, tapi artinya kalau misalnya Republik kalah, pindah nggak dia cepet-cepetan rapat ke istana kayak di kita? Enggak, dia oligarki, tapi oligarki loyal gitu. Dalam artian bahwa kalau partai yang dia dukung itu menang, ya dia tentu mendapatkan benefit dari pemerintahan. Tapi begitu dia berada di luar, dia juga tidak akan, ya tidak mengemis gitu loh, untuk kemudian merapat ke istana dan kemudian tidak ada demokrasi yang hidup karena oposisinya mati gitu, karena ditinggal oleh oligarkinya. Ini yang tampak jelas menurut saya di saat ini gitu. Hmm. Tampak jelas bahwa pada akhirnya semua partai berkerumun semua ke kekuasaan karena oligarkinya semua berkerumun kekuasaan. Jadi kita ini liberal, tapi liberal yang sebetulnya juga liberal yang penting juga menurut saya gitu. Karena kalau kalau liberal itu kan ada semangat kompetisi gitu Jadi antara oligarki, jadi antara oligarki ya, jadi oligarkinya nampaknya juga perlu diedukasi juga ya, Bang ya. oh iya, jadi kita ini oligarki, oligarki yang borongan gitu, oligarki yang, jadi menurut saya kita ini memang sebetulnya bangsa pedagang aja gitu, Ya, apa ya, ya. mediocre aja, mediocre yang cari konsesi, dapat konsesi batu bara, dan ini kan tampak jelas di Undang-Undang Ciptaker, gitu Mhm. ya. Undang-Undang Ciptaker ini kan intinya adalah memberikan konsesi, yang tadi Bang Rizal bilang katakan tadi gitu, yang Undang-Undang Pasal 33 itu. Kenapa semua mendukung itu? Karena itu menangkut dengan perizinan, makanya pakai Perpu dan sebagainya. Kita bisa bayangin nggak? Kalau misalnya ada oligarki yang dia tidak berada dalam kubu pemerintah, dia malah bisa dikasih izin usaha pertambangannya. Ini menjadi, menurut saya itu menjadi titik tekannya gitu. Akhirnya semua orang beramai-ramai berkumpul di satu titik, partainya pun berkumpul di satu titik gitu. Saya nggak tahu juga seperti yang Bang Rizal katakan tadi, jangan-jangan Gelora juga kalau
udah punya parliamentary threshold atau ada di parlemen, jangan-jangan juga berada di kubu sana juga gitu. Jadi Wah. artinya ini sesuatu yang lucu gitu. Bahkan saya ingin melihatnya sebetulnya karena di sini juga apa media talknya partai politik ya. Misalnya ya drama Rabu Pon kemarin. Ya, ini untuk menunjukkan bagaimana penyakit liberal kita yang sebetulnya kelakuannya tuh liberal yang norak gitu menurut saya. Itu bukan liberal yang juga berani bersaing gitu ya. Jadi coba bayangin, kita makin terlihat telanjang. Kalau Anda ada dalam kubu saya, korupsi menjadi tidak apa-apa. Mohon maaf, orang yang sekarang ada di mana-mana fotonya, bahkan kemarin mendadak menjadi seolah kader sebuah ormas besar. Saya pernah terang-terangan mengatakan ada masalahnya ketika saya masih di BUMN. Kemudian ada soal macam-macam, ada soal, tapi dia seolah-olah wajahnya kan tetap suci. Bahkan media pun tidak ada yang bahas. Bahkan partai politik pun tidak ada yang bahas. Tapi begitu misalnya Nasdem mendeklarasikan satu capres yang secara narasi menjadi musuh bersama yang berkuasa, kasus korupsinya langsung muncul. Ini sedih loh saya melihatnya. Jadi ibaratnya ini semakin menegaskan good governance di kita. Karena gini, liberalisasi dan pasar selalu punya code of conduct yang namanya good governance. Jadi pasar itu kenapa dia juga meyakini akan bisa memberikan kesejahteraan, karena dia menghargai kompetisi kan. Karena dengan ada kompetisi ada governance gitu. Ada tata kelola, ada good governance. Di kita dengan yang terjadi kemarin seolah-olah kalau lawan saya kamu akan kena kasus hukum. Tapi kalau sama saya tidak ada apa-apa. Ini menyedihkan loh. Jadi secara ekonomi kita semakin liberal, secara politik kita menjadi semakin media buyer gitu. Membeli segala sesuatu dengan yang namanya izin. Nah, saya memulai dari sesuatu yang seperti ini sebetulnya ingin mempertegas apa yang dikatakan Bang Rizal aja. Artinya apa? Pasal 33 kita ini udah pasal dagang izin. Kenapa? Karena dagang izinnya itu sendiri tidak memberikan manfaat seperti oil bump zaman APBN 70-80 yang Bang Rizal katakan 85% harus masuk. Sekarang royaltinya aja gimana? Windfall tax-nya nggak ada gitu. Jadi menurut saya kita ini bangsa yang sudah salah mengartikan pasal 33. Saya setuju dengan Bang Rizal tadi. Jadi kalau misalnya Bung Hatta mengatakan ekonomi daulat rakyat, bahwa semua itu harus kembali ke kedaulatan rakyat. Dan Bung Karno mengatakan bahwa kita itu tahun 1930, Bung Karno di persidangan Hindia Belanda, di pledoinya Indonesia menggugat, dia bilang, kita disuruh tanam paksa, rempah-rempah, kerja paksa, yang hasilnya membiayai krisis barat. Ini yang tadi dikatakan oleh Bang Rizal. Dalam waktu yang bersamaan, Hatta kan lagi sekolah di Belanda. Gitu ya, Hatta sekolah di Belanda, dan kemudian akhirnya menjadi konsensus dan perjalanan kemerdekaan kita menjadi negara kesejahteraan. Artinya apa? Bahwa kita ini, rakyat kerja itu dia harus punya manfaat. Jangan dong kayak bangsa dalam imperialisme dulu. Gitu. Nah, kalau sekarang gitu, kita ini kan apa bedanya sama imperialisme itu? Gitu. Orang diberikan miskin, diberikan yang begitu-gitu aja gitu, tapi tidak ada yang namanya pekerjaan. Tapi saya ingin menyoroti dari sisi ini. Kalau Bang Rizal mengatakan tadi ekonomi ini itu 5,3% siapa yang menikmati, ya sebetulnya gampang aja. Dilihat dari uang beredar kita. Uang beredar kita itu yang naik tajam itu M2-nya. Yang satu tadi Bang Rizal bilang kalau kita lebih telaah lagi, yang punya duit di atas 1 miliar naik tambah gede. M0-nya itu cenderung stagnan. Nah, kalau kita lihat proporsi antara pertumbuhan ekonomi M2 dibanding pertumbuhan ekonomi, M1 dibagi pertumbuhan ekonomi, kemudian M0 dibagi pertumbuhan ekonomi, kan tampak jelas bahwa pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh M2. Kalau kita lihat bahwa ternyata M2 dan M1-nya juga selisihnya itu besar. Artinya apa? Terjadi crowding out dalam perekonomian. Jadi artinya apa?
banyak orang menikmati uang beredar berputar di kita, tapi duitnya juga sebetulnya nggak disimpan di sini. Karena kalau itu menunjukkan bahwa uangnya disimpan di sini. Nah, ini kemudian kita seolah-olah ngomong bahwa repatriasi ekspor. Mana aja selama ini gitu. Kita nggak pernah mengatur yang namanya orang mengekspor batu bara misalnya, taunya uangnya nggak balik lagi. Ini salah satu contoh bahwa M1-nya itu kan tumbuh, tapi M2-nya itu tumbuhnya begini banget. Nah, jadi artinya bahwa ini menunjukkan bahwa sepanjang Anda ada di pasar keuangan, sepanjang Anda bagian dari oligarki yang menikmati kenaikan batu bara, Anda mungkin pertumbuhan ekonominya lebih dari 5,3%. Oke. Ini yang Bang Rizal katakan. Secara statistik, di tempat lain ada orang yang sampai minus gitu. Ya. Makanya angkanya di 5,3. Nah, sekarang apa bahaya kita sebetulnya ke depan? Bahaya kita ke depan, kalau kita lihat M2-nya itu kalau kita lihat apa sih yang menggerakkan utama dari pergerakan uang beredar yang luas ini, terutama di pasar keuangan, ternyata adalah dari pasar sekunder surat utang negara. Kalau kita bedah lagi, yang pegang surat utang negara yang paling gede siapa? Perbankan sama BPJS di lokal. Oke. Anda bayangin Retail ya. BPJS Ketenagakerjaan, ya, BPJS Ketenagakerjaan, dana jaminan sosial, dana kelolaan dari akumulatif premi dan pengembangan dan sebagainya, itu sekitar 600 triliunan. Hari ini, kemarin saya baca, sudah 70% di surat utang negara. Artinya BPJS Ketenagakerjaan aja itu pegang hampir 400 triliunan. Okay? Ya. Kalau kita lihat, kita selalu mengatakan, Bank Indonesia selalu mengatakan, Menteri Keuangan selalu mengatakan, surat utang negara kita dipegang besar oleh domestik, oleh asing. Oke, come on gitu. Tapi kenapa harga pembentukan pasar sekunder obligasi, terutama surat utang negara, itu dikendalikan sama asing? Untuk dia juga mengendalikan yang namanya nilai tukar rupiah kita. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jangan karena terlalu liberal. Dia kan terlalu liberal, tidak bisa melakukan yang namanya pengawasan pasar itu tidak favorit, gitu ya. Kemudian kalau ikut campur dianggap segala macam. Nah, coba ya, orang bisa bayangin nggak kalau asing ini mendadak menjatuhkan harga surat utang negara kita? Ya. Berapa yang namanya insolvensi bisa turun di BPJS Ketenagakerjaan karena nilai asetnya jatuh? Karena dia pegang 70% di situ. Berapa juga risikonya yang akan terjadi perbankan kita karena capital adequacy ratio-nya bisa turun. Orang selalu ngomong baik-baik aja, seperti katakan Bang Rizal tadi. Karena KAR kita secara agregat sekitar 23%. Tapi coba lihat, kalau kalau ada gejala sedikit di surat utang negara, berapa yang nanti akan muncul ke 8%. Jadi menurut saya, kita akan baik-baik aja, kita nggak akan ada apa-apa. Kalau tidak akan terjadi seperti 98, kalau surat utang negara kita nggak diganggu sama asing. Nah, sekarang saya ingin ngomong nih, sebenarnya Presiden Jokowi sadar nggak ketika ngomong kasus Adani di acaranya OJK kemarin? Adani ini di India nih, orang kaya ketiga terbesar di dunia sebelum sahamnya jatuh. Ya, jadi artinya Adani ini di India diserang sama Heidelberg Research. Ya, ini lembaga research di Amerika Serikat. Adani, ini boleh kita search nih. Apa yang dilakukan Adani selama 5 tahun terakhir? Lalu mengakuisisi perusahaan-perusahaan di India. Sampai media dia akuisisi. Wah, macam-macam lah. Pokoknya dia mengakuisisi segala macam. Nah, mengakuisisinya pakai apa? Pakai OPM namanya. Other People Money. Nah, bagaimana caranya dia biar dapat uang besar? Yang ini yang dikatakan Presiden Jokowi, sahamnya digoreng, harganya sampai naik 800%. Dengan harga saham seperti itu, dia kemudian merepokan si sahamnya ini ke Credit Suisse. Oke? Nah, si Heidelberg ini, dia melakukan riset mengatakan
bahwa kalau harganya jatuh dan rupiah jatuh, dia bilang bahwa Adani ini akan jatuh. Dan bahkan di websitenya si Heidelberg mengatakan sejak saat ini kami melakukan short selling. Tapi ingat, baca di Heidelberg di disclosure-nya, short sellingnya di Indian bond. Jadi dia pasang bawah Indian bond. Gitu ya, Indian bond. Itulah kemudian si rupiahnya jatuh. Rupiahnya jatuh, kena ke sahamnya si Adani. Jatuh dia. Oke. Walaupun sekarang Adani mengatakan dia akan menuntut Heidelberg katanya, karena dia tidak mengerti hukum India. Tapi intinya adalah oligarki kayak gini nih, oligarki macam mediocre kayak gini, kalau dihajar sama oligarki gedenya, mati. Kayak 98 lagi kita. Iya, Bang Jadi Januar. maksudnya, Ya. kita ini berada dalam titik liberalisasi yang sebetulnya bencong juga gitu. Jadi artinya liberal betulan juga kagak gitu. Oligarki petarung juga kagak gitu. Oke. Jadi yang ada adalah orang-orang yang sebetulnya rentan gitu. Jadi ini negara sebetulnya, mohon maaf nih karena mungkin saya juga udah waktunya habis. Negara ini sebenarnya pernah berpikir serius nggak sih? Oke. Pernah berpikir serius menata pilar-pilar bernegaranya nggak? Kan kalau kita lihat yang Mas Matnur katakan, printing money di Amerika Serikat, itu terkait dengan dana pengangguran. Dana pengangguran ini akibat dari New Deal-nya Roosevelt 1938. Karena dia punya, kalau berapa hari orang nganggur harus dapat dana pengangguran, walaupun itu sendiri nilainya tidak seberapa, ada tempat tinggal dan sebagainya. Negara Skandinavia, Eropa, kenapa sih sampai mereka rela gitu euronya jatuh ke bawah kemudian printing money? Karena ada krisis likuiditas di jaminan sosialnya, karena mereka harus bayar klaim dan sebagainya. Jadi artinya ketika mereka melakukan kebijakan cetak uang pun ada akarnya. Akarnya apa? Jaminan sosial. Di kita printing money, nambah lagi surat utang negara. Kita nggak tahu juga buat apa nih sebetulnya gitu, surat utang negara ini. Terus yang Bang Rizal katakan tadi, ada nggak ke masyarakatnya? Jadi ini untuk menunjukkan menurut saya, disebut liberal juga enggak sebetulnya, tapi disebut negara kesejahteraan makin jauh.